Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, sepertinya hari libur sudah usai dan kita kembali ke rutinitas serta aktivitas seperti biasa. Terkait itu, masalah cinta pastinya masih selalu bersemayam di dalam benak kalian ya. Dan jika ini adalah tema kamu, mungkin kita bisa memahami setiap perjalanan yang ada. Ini Kevin ambil temanya itu nerusin dari short videonya Kevin tentang tema tanya batin. Jika kamu memilih hilang dari hidupnya. Jika ini adalah tema kamu, atau mungkin juga kemarin saat Baya sempat nonton video shortnya, kita akan tembusin lebih dalam lagi ya untuk tema kita hari ini. Alurnya adalah jika kamu memilih untuk hilang dalam hidupnya dan apa yang akan terjadi pada dia, seseorang yang mungkin sudah kamu sepakati bahwa kamu ingin hilang dalam hidupnya. Kita cek bersama-sama. Oke. Seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali, bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positif vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, kita akan tarik bersama-sama ya sahabat bagian. Kita akan lihat jika ini adalah tema kamu. Ketika kamu memilih untuk menghilang dalam hidupnya, apa yang akan terjadi pada dia? Kita tarik dulu untuk signifikatornya. Ini adalah energinya dia. Jika kamu memilih untuk hilang dalam hidupnya, siapapun saja dia sahabat bagian yang masih terikat hubungan emosional dengan kamu, jika kamu memilih hilang, apa yang akan terjadi pada hidupnya? Kita cek. Untuk kartu yang pertama, energinya adalah Five of Wands. Oke. Sahabat bagian, Five of Wands di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang konflik, memiliki makna tentang ketidakselarasan. Jadi kalau misalkan kamu memilih hilang dalam hidupnya, apa yang akan terjadi pada dia? Ya, dia mengalami ketidakselarasan dalam hidupnya. Ada sesuatu hal yang hilang, ada sebuah pemberontakan atau penolakan. Bahkan dia sepertinya belum siap jika kamu harus menghilang dalam hidupnya. Tapi ketika jawaban yang selama ini kamu cari dan keputusan yang kamu cari selama ini adalah untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayangnya, ya itu terserah kalian ya sahabat bagian. Yang penting sahabat bagian memilih hilang itu adalah untuk menyudahi dan memilih untuk lebih bisa, istilahnya adalah waras ya. Lalu apa yang terjadi pada dia? Dia sepertinya menolak sahabat bagian. Ada penolakan dalam benaknya dia. Ada sesuatu yang tidak selaras dan dia akan mengupayakan untuk narik kamu kembali. Tapi yang jelas sahabat bagian, orang ini masih selalu menyalahkan kamu atau mungkin juga menyangkal. Kalau dia masih menyalahkan kamu atau menyangkal, dia seakan-akan itu ngerasa bahwa oke, aku tuh kayak gini tuh karena kamu. Aku tuh ngerasa kayak gini tuh kayak kamu, karena kamu dan lain sebagainya. Ya, seperti memutarbalikkan fakta itu memang terjadi pada diri dia. Jika memang kamu memilih hilang dalam hidupnya itu karena kesalahannya. Tapi di sini sebaliknya, dia seperti menyalahkan kamu atau mungkin juga istilahnya berontak ke kamu. Ini yang akan terjadi pada diri dia. Ada sesuatu hal yang tidak selaras dari cara berpikirnya dia. Tapi hilangnya kamu akan membuat dia berpikir dan akan membuat diri dia tuh memproses sesuatu. Apakah ada sebuah kesadaran ketika kamu menghilang dalam hidupnya? Coba kita lihat ya. Ada kartu Six of Star. Oke, sahabat bagian. Kartu Star di sini elemennya adalah tanah ya sahabat bagian, berkaitan dengan hal-hal materi.
Apakah ada sesuatu yang berubah ketika kamu memilih hilang? Apakah kesadarannya dia muncul? Sepertinya dia kehilangan fisik kamu. Dia kehilangan fisik kamu dan dia sepertinya juga akan kehilangan banyak hal yang berkaitan dengan ranah materi. Karena kartunya star ya, atau di setelan kartu tarot tradisional itu pentacle atau koin. Jadi ada indikasi soal bagian yang terjadi pada hidupnya ketika kamu memilih hilang dalam kondisi semacam ini. Kevin merasakan ada ketidakstabilan secara finansial, ada hal-hal yang tidak stabil juga dari dia untuk bisa merindukan kamu dan lain sebagainya. Ini kayak nggak stabil. Ketika dia merindukan kamu, yang dia rindukan itu adalah fisik kamu, materi kamu, atau hal-hal yang sifatnya itu adalah objektif, bukan sesuatu hal yang sifatnya adalah emosional atau perasaan. Ya harusnya dia, kalau misalnya kamu hilang dalam hidupnya, harusnya dia merasakan kehilangan juga secara emosional atau perasaan. Apakah hubungan kamu bersama diri dia ini sudah terbiasa dulunya adalah kayak dia bergantung sepenuhnya sama kamu, atau sebaliknya kamu dulunya itu kayak bergantung banget sepenuhnya sama dia, sehingga ketergantungan secara objek di sini masih melekat di dalam benaknya. Tapi apakah ketergantungan secara emosional itu akan membuat diri dia tuh sadar bahwa hilangnya kamu itu adalah atas ketidaknyamanan yang kamu rasakan dari dia? Coba kita lihat secara emosional ada nggak? Ada kartu The Moon, ada soal bagian. Kartunya adalah The Moon. Secara emosional dia akan merasakan kehilangan, akan ngerasa bahwa seperti memvalidasikan tentang perasaannya, perasaanmu kala itu dan lain sebagainya. Tapi kartunya itu Moon ya, bulan. Dan kita tahu sifat bulan itu berubah-ubah soal bagian, jadi tidak tetap. Jadi kalau misalnya kamu berpikir bahwa ketika aku menghilang dalam hidupnya, apa yang terjadi pada dia? Apakah dia merasa kehilangan secara emosional? Ya, dia merasa kehilangan secara emosional, tapi dalam benaknya dia yang paling kuat itu adalah kehilangan secara fisik dari kamu. Dan kalau kehilangan fisik dari kamu, ini bisa berarti akan ada pengganti atau orang lain yang bisa masuk dalam hidupnya, tapi ranahnya adalah sebagai pengganti kamu. Tapi perlu diingatkan, kamu nggak bisa digantikan oleh siapapun, karena mungkin dulu kamu juga ngerasa bahwa aku memang dulunya ketergantungan sama dia, berharap cinta secara emosional tumbuh bersama, dan sebaliknya dia secara ketergantungan emosional atau kelekatan kepada kamu kala itu memang kuat banget. Tapi di sini ketika ada seseorang yang menggantikan posisi kamu akan berpikir bahwa itu bukan urusanku lagi, dan kamu tidak akan terpengaruh. Apakah dia di sana bahagia atau tidak? Kevin justru melihat di sini itu seperti sumber pelampiasan saja. Sumber pelampiasan saja. Yang jelas orang ini secara fisik masih ngerasain, masih istilahnya adalah melekat kuat tentang keberadaan fisik kamu. Oke, di dalam benaknya ya. Coba kita lihat untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu Ace of Star. Oke, itu kan bener kan? Kartunya adalah elemen tanah. Star di sini sama kayak pentacle ya, saat bagian. Jadi memang nanti akan ada pengganti setelah kamu menghilang, ada pengganti di sini yang tujuannya adalah untuk move on atau melupakan kamu. Tapi perlu diingatkan, yang digantikan cuma secara fisik saja, keberadaan fisik dia istilahnya adalah bersama orang baru untuk menggantikan fisik kamu. Tapi untuk perasaan dan hatinya ini dia belum sepenuhnya bisa ngerasa tenang atau damai. Karena kami melihat ada pemberontakan di energi awal. Dan ini bisa menjadi unfinished business untuk kehidupan berikutnya atau perjalanan berikutnya, bahwa dia bisa hubungin kamu atau dia bisa cari kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Justice. Saat bagian dia kayak masih nyalahin kamu ya. Dia kayak masih nyalahin kamu ketika kamu menghilang di situ. Maka langkah bijaksananya adalah ya mungkin butuh komunikasi, butuh memberikan sebuah penjelasan. Jangan sampai di kemudian hari atau beberapa tahun kemudian dia hadir dan kamu juga kayak ngerasa bersalah terhadap diri dia bahwa aku menghilang atau ghosting dan lain sebagainya. Nanti takutnya jadi unfinished business. Karena di kartu Justice di sini orang ini tuh kayak masih nyalahin bahwa ini tuh semua gara-gara kamu. Mungkin ini adalah play victim ya untuk versimu. Tapi segala sesuatunya di dunia ini juga ada sebab dan akibatnya ya, saat bagian.
Maka dari itu keputusan kamu memilih hilang itu bukan keputusan sepihak dari kamu, tapi keputusan bulat bahwa aku sudah mengambil langkah yang tepat, bahwa tidak ada solusi lagi dalam hubungan ini. Aku memilih menghilang untuk kebahagiaanku dan untuk kewarasanku. Karena Kevin melihat di sini orang ini energinya itu masih penuh dengan elemen api ya di kartu pertama, karena patokannya Kevin tuh paling kuat tuh di kartu pertama, dan kartu pertama ini once elemennya itu api. Jadi orang ini masih ada indikasi berapi-api, masih ada indikasi menyalahkan kamu. Tapi di kartu justice di sini ya, di kemudian hari juga bisa muncul lagi, tapi bisa dipastikan kalau muncul lagi ya mungkin untuk silaturahmi oke lah, tapi untuk istilahnya terlibat secara emosional lagi mungkin itu bukan urusan kamu lagi ya, satu bagian. Dan Kevin melihat orang ini juga sepertinya sudah mulai mencoba untuk mencari pengganti lain, tapi itu baru ranah cinta secara fisik ya, belum ada indikasi cinta secara emosional atau cinta secara spiritual. Kayaknya nggak mungkin deh cinta secara spiritual dia dengan orang baru. Nggak semudah itu untuk bisa menemukan cinta secara spiritual, nggak semudah itu butuh proses waktu yang cukup panjang. Ini loh energi yang Kevin lihat. Oke, Kevin pakai kartu warna hitam aja deh, sahabat bagian. Kita pakai kartu yang hitam-hitam ya. Kita lihat untuk energi yang selanjutnya. Oke. Ada hal apa lagi yang terjadi pada hidupnya? Kita kulik ya. Yang terjadi dalam hidupnya atau pada diri dia. Kita kulik lagi lebih dalam lagi, karena Kevin melihat di situ ada indikasi dia memang dapat orang baru yang tujuannya adalah untuk menggantikan kamu. Tapi perlu diingatkan, kamu nggak bisa digantikan oleh siapapun. Kita cek. Untuk energi yang selanjutnya. Kartu yang selanjutnya ada kartu Two of Swords. Oke, penolakan ya sahabat bagian. Ketika kamu memilih menghilang, memang ada penolakan di dalam benaknya bahwa dia belum siap untuk kehilangan kamu. Tapi keputusan itu ada di diri sahabat bagian ya. Dan apa yang terjadi pada diri dia? Kevin merasakan ketidakstabilan, rasa yang bercampur aduk. Kalau orang ini egonya besar banget, justru dia akan menyalahkan kamu ketika kamu menghilang. Kedewasannya ada nggak? Ini lebih ke jawaban tidak ada sih sahabat bagian. Dan mungkin akan ada bencana besar dalam hidupnya dia. Bencananya mungkin berkaitan dari pengendalian dirinya dia terhadap hubungan barunya. Bahwa dia akan meneruskan ketidakstabilan secara emosional terhadap orang barunya. Ini akan terjadi. Jadi ketika kamu menghilang nih sahabat bagian, dia dapat pengganti. Di sana kestabilan secara emosionalnya itu nggak terjadi. Orang ini nggak punya kestabilan secara emosional yang dewasa. Makanya energinya itu bisa berantakan banget di sana. Maka dari itu saat bagian ketika kasus semacam ini hadir, ya sebisa mungkin jangan buru-buru cari pengganti. Tapi coba untuk memberikan cinta kasih, mengisi energi cinta, kebaikan kepada diri sendiri. Istilahnya adalah healing lah ya. Healing, menyembuhkan diri sendiri. Tapi di sini dia nggak ada cara untuk healing atau apa untuk memperbaiki diri, untuk merefleksikan dan lain sebagainya. Dia justru buru-buru mencari alternatif atau hubungan baru, dan ujung-ujungnya kayak pelampiasan doang sih. Oke, ini yang terjadi pada hidupnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Three of Cups, hanya bersenang-senang. Tuh kan, penghiburannya dia adalah ya bagi diri dia ketika kehilangan kamu. Untuk penghiburan hatinya adalah mencari yang baru. Ini terlalu buru-buru sih sahabat bagian. Justru kalau misalkan baru putus atau baru kehilangan kekasih, langsung buru-buru mencari pengganti, itu kayak buru-buru, kayak istilahnya adalah ya buat menyenangkan hati, tapi sifatnya adalah sementara waktu. Dan Kevin melihat orang ini juga ketika kehilangan kamu, dia coba untuk menghibur hatinya dengan kenalan atau mungkin juga deket dengan
orang baru dan lain sebagainya, tapi tidak lengkap dan tidak saling melengkapi di sana. Ada sesuatu hal yang kosong, terutama untuk pasangan barunya atau kekasih barunya. Kayak ngerasa ada sesuatu hal yang kosong dari dia. Karena orang ini membawa ketidakstabilan secara emosional ya, sahabat bagian. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ten of One. Tuh kan, bener kan? Ten of One itu artinya beban. Baik beban secara emosional, beban secara finansial atau materi, ini terjadi pada dia. Ya mungkin dulunya kamu adalah support sistemnya, kamu yang istilahnya adalah kasih apa ya, pemenuhan secara materi, atau mungkin juga kasih sesuatu yang sifatnya adalah hal fisik atau materi atau lain sebagainya, sehingga ketika kehilangan kamu, dia kayak mencoba untuk survive. Karena Ten of One itu artinya adalah beban. Mungkin ini adalah bencana buat diri dia, bahwa dia harus survive, harus memulai dari awal lagi tanpa ada kamu. Dan apa yang terjadi pada diri dia? Ya, selama perjalanannya dia ketika ngejalin hubungan dengan orang barunya, antara 5 sampai dengan 10 bulan, Kevin merasakan kestabilannya itu hanya ada di bulan pertama, bulan kedua, dan bulan keempat ya, 1, 2, 3, 4. Dan setelah bulan kelima sampai bulan ke-10, dia benar-benar ngerasain ketidakstabilan. Dan antara bulan 5 dan bulan ke-10 yang Kevin rasa dalam pergerakannya dia mencoba untuk cari-cari kamu, atau mungkin juga mencoba untuk memvalidasikan bahwa kamu harus kembali nih, kamu harus kembali. Tapi dia masih membawa ego. Tapi kalau dalam kasus semacam ini hadir, itu bukan lagi urusan kamu ya, sahabat bagian. Karena urusan kamu yang paling penting adalah self love, mencintai diri sendiri. Sedangkan orang ini ya nggak ada cara untuk self love semacam itu. Dia hanya sibuk untuk mencari alternatif yang tujuannya adalah penggantimu atau menggantikan posisi kamu. Tapi ternyata justru yang hadir adalah beban secara emosional. Kartu tengah Ten of One artinya adalah beban, terhubung kepada kartu atas The Moon. Oke, secara emosional dia mungkin sudah bertemu dengan yang baru, tapi justru orang ini juga akan memberikan beban terhadap hubungan barunya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Three of Spare. Oke, sahabat bagian, Three of Spare ini seperti kartu Three of Pentacle di dalam kartu tarot tradisional yang memiliki makna tentang perjalanan atau proses. Dan Kevin melihat di kartu Three of Spare-nya di sini, orang ini berproses dengan yang baru, tapi masih membawa karakter yang sama, jadi nggak akan pernah berubah, sahabat bagian. Lepas dari kamu menjadi-jadi, dan nggak ada yang berubah yang signifikan bahwa dia berubah menjadi lebih baik lagi dan lain sebagainya. Enggak, dia masih sama seperti itu. Kevin di sini menemukan angka 3 dan juga 3 di kartu Three of Cup dan Three of Spare. Coba kita lihat ya, angka 33 itu artinya apa. Oke, ketemu langsung kan. Angka 33 adalah cinta tanpa syarat. Ya mungkin ini pesan untuk dia ya. Karena ini pembacaannya itu ngarahnya ke energinya dia. Angka 33 berbicara tentang cinta tanpa syarat. Pesannya adalah berikan cinta dan pelayanan kepada sesama. Malaikat penjagamu mendorong untuk menjalin hidup dengan penuh kasih dan berbagi bakat dengan dunia. Dalam artian sahabat bagian, dia belum bisa menemukan sebuah pemenuhan emosional yang seimbang dengan orang baru dan lain sebagainya jika dia belum bisa memahami tentang cinta tanpa syarat, saling support, saling berbagi bakat, saling berbagi hal baik. Di sana justru dia kayak seakan-akan memberikan gairah kepada orang barunya. Dan orang barunya kayak ngerasa ini hubungannya romantis banget. Di hubungan awal memang terkesan wow banget ya, terkesan luar biasa banget. Tapi kalau di awal sebuah hubungan yang muncul itu dari komponen cinta gairah saja, pasti lama-lama akan pudar. Kenapa? Karena orang ini hanya memberikan cinta atas keinginannya dia saja, tanpa ada cinta yang berarti, seperti cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat itu adalah ketulusan ya, gak ada syarat apapun, memberikan ketulusan. Namun yang terjadi dalam hidupnya dia membawa cinta yang bersyarat, sahabat bagian. Yang bersyarat. Kalau cinta yang bersyarat ini itu banyak aturan, ya pasti juga lama-lama bosan.
Karena yang Kevin lihat, orang ini nggak akan pernah berubah sih soal kebahagiaan, nggak akan pernah berubah. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Nine of Cup. Oke. Tapi mencoba untuk menerima ya, menerima. Walaupun ini kayak masih nyalahin kamu, kayak masih kayak denial ya tentang kamu menghilang dan lain sebagainya. Lama-kelamaan orang ini mencoba untuk terlihat lebih baik lagi ketimbang kamu. Dia pengen membuktikan itu. Tapi perlu diingatkan, dia mau membuktikan bahwa dia lebih baik lagi setelah kehilangan kamu. Itu bukan urusan kamu lagi saat bagian. Dia mau cari ulah atau apa, kamu gak usah terpancing. Karena orang ini akan mencoba untuk istilahnya adalah mencari ulah agar kamu tuh kayak ngorek-ngorek dan lain sebagainya. Ketika kamu ngerasa bahwa kepancing, dia ngorek-ngorek dan lain sebagainya, kamu kepancing, artinya kamu masih ada unfinished business sama dia. Tapi kalau misalkan hilang kamu itu benar-benar murni untuk kewarasan kamu, ya itu keputusan yang bijak saat kebagian. Karena dia akan mencoba untuk mancing-mancing kamu agar ketarik lagi atau kamu ngerespon dia. Ini di kemudian hari. Oke. Ini adalah energinya. Coba Ngepin lihat pakai kartu kata hati aja ya, soal bagian. Kita lihat pakai kartu kata hati. Jika kamu memilih untuk menghilang dari hidupnya, dalam perjalanan panjangnya dia bersama orang barunya, ketika ketidakstabilan itu hadir dalam benaknya dia, apa kata hatinya dia kepada kamu? Dalam kata hatinya kepada sahabat bagian, kita cek kata hatinya, aku takut jujur padamu. Dia akan tetap seperti itu sahabat bagian. Dia bukan tipe orang yang to the point, bisa jujur ngomong langsung kepada kamu, enggak. Dia akan menutupi segala hal yang berkaitan dari kejujuran. Jadi dalam kata hatinya, dia masih ada rasa takut untuk jujur pada kamu tentang sesuatu yang terjadi pada hidupnya, terjadi pada hubungan ini. Karena mungkin mulut dia belum bisa jujur sepenuhnya. Ini yang akan terjadi. Dan ke dalam kata hatinya. Lalu kata hatinya selanjutnya, aku tak ingin melepaskanmu, aku rindu bersamamu. Itu kan salah bagian. Mungkin menjadi sebuah bencana besar dalam hidupnya. Sebenarnya dia memang rindu sama kamu ketika kamu menghilang, tapi dia nggak bisa jujur. Dia masih keras kepala, dia masih kayak ngerasa denial juga. Dia masih kayak ngerasa bahwa semua kesalahan itu ada di diri kamu. Karena orang ini, satu hal yang terjadi dalam hidupnya, dia aja nggak bisa jujur terhadap dirinya, apalagi jujur kepada kamu. Lalu kata hati yang selanjutnya, harap bersabar karena aku belum siap untuk berkomitmen. Oke, kalau ini ada masalah-masalah yang berkaitan dari komponen cinta, yaitu komitmen dalam sebuah hubungan, dan dia masih seperti itu, ya orang ini kayak mengulur-ngulur waktu, karena dia nggak bisa dan nggak sanggup untuk berkomitmen dengan kamu. Jadi keputusan kamu untuk hilang dalam hidupnya, bener kan? Itu udah keputusan yang udah mutlak bahwa ternyata orang ini memang nggak bisa komitmen, nggak bisa diajak komitmen. Dan bahkan dia berkata bahwa kamu harus sabar, karena aku belum siap berkomitmen dengan kamu. Ya artinya orang ini seperti menggantungkan sebuah hubungan, dan dia nggak bisa komit dengan hubungan ini. Makanya mungkin kamu kayak ngerasa goyah dan lain sebagainya, memilih untuk menghilang karena dia nggak bisa komitmen. Oke. Dan komitmen itu adalah penstabil setiap hubungan ya. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Aku takut kamu tidak akan pernah memaafkanku. Kesalahannya mungkin udah besar dan nggak bisa ditoleransi lagi. Dan dia sebenarnya tahu kenapa dia nggak jujur, nggak bisa istilahnya adalah mengakui kesalahannya dan lain sebagainya. Karena dalam benaknya dia tuh kayak ngerasa udah kecil hatinya bahwa aku takut bahwa kamu ini nggak akan pernah bisa memaafkannya. Makanya dia memilih untuk kayak gini. Lalu dalam kata hatinya, aku tak mengerti sebenarnya hubungan seperti apa ini.
Ini tentang pendalaman diri ya, sahabat bagian. Dia aja belum sepenuhnya jujur terhadap dirinya, bagaimana untuk bisa memahami. Sedangkan dia masih berpikir bahwa aku nggak ngerti sebenarnya hubungan ini tuh kayak apa. Jadi dia nggak tahu kondisi, nggak tahu situasi, nggak tahu permasalahannya seperti apa, dan nggak tahu solusinya tuh kayak apa. Makanya karakter semacam ini dari diri dia, mungkin literasi secara emosionalnya kurang ya. Tapi entahlah, sahabat bagian. Tapi yang Kevin tangkap sih dari kalimat-kalimat ini yang muncul dari kata hatinya, literasi secara emosionalnya mungkin kurang. Sehingga kamu nggak bisa berharap bahwa dia harus memahamiku, dia harus bisa ngertiin aku dan lain sebagainya. Nggak, sahabat bagian. Kamu hanya berharap kepada angan-angan yang sifatnya adalah kosong. Maka dari itu, pilihan kamu untuk menghilang dalam hidupnya, ya itu adalah pilihan yang tepat ya. Selagi pilihan kamu adalah menghilang dalam hidupnya, itu memberikan jeda, memberikan waktu untuk memulihkan diri untuk self love. Oke. Ini adalah perjalanannya dia. Dan Kevin lihat untuk pesan untuk kamu ya, untuk sahabat bagian. Ini pesan untuk sahabat bagian yang memilih hilang. Hilang bukan silent treatment. Kalian mungkin harus bisa membedakan hilangnya kamu itu bukan silent treatment ya. Bukan ngasih hukuman sama dia, tapi benar-benar untuk memulihkan diri kamu. Dan kita akan lihat ada pesan apa untuk sahabat bagian ketika kamu memilih hilang. Atau mungkin juga ini adalah pesan untuk dia. Kita lihat. Kita cek. Kebahagiaan selalu menjadi pilihan terbaik. Ya memang benar ya, sahabat bagian. Kebahagiaan itu adalah pilihan yang terbaik. Kalimat oracle-nya adalah jika bersama malah hanya membuatmu menderita, maka berpisah mungkin adalah langkah terbaik. Jika dalam kondisi sekarang kamu tidak merasa bahagia, maka lepaskan. Adalah cara untuk kembali berbahagia. Jadi hilangnya kamu dalam hidupnya itu adalah pilihan terbaik buat kamu. Kenapa? Karena ketika hidup bersama atau bersama dengan diri dia justru menderita dan kamu kehilangan kebahagiaan. Maka menghilang dalam versi kamu adalah untuk mengambil lagi kebahagiaanmu. Dan yang terjadi jika kamu bersama diri dia adalah menderita. Oke. Lalu pesan yang selanjutnya. Memikirkan hari kemarin membuatmu melupakan hari ini. Oke, jangan terus-terusan memikirkan kemarin-kemarin, dulu-dulu, atau mengungkit dulu tuh kayak gini, dulu tuh kayak gini. Jangan, sahabat bagian. Ya, mungkin memang nggak mudah ya sahabat bagian untuk hilang dalam hidupnya, apalagi punya kenangan di masa lalu. Kalimat oracle-nya adalah jika kamu terus-menerus memikirkan hal-hal negatif yang terjadi di masa lalu, kamu bisa melupakan apa yang harus kamu lakukan hari ini. Masa depanmu seolah dirampok oleh masa lalu, sehingga kamu lupa bahwa kamu masih harus melanjutkan hidupmu yang sekarang. Jadi sahabat bagian, memang terkadang wajar ya jika masih mengingat dia, tentang keberadaannya dia di masa lalu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ingat-ingat itu terus, justru kamu kehilangan kesempatan untuk hari ini, untuk situasi saat ini, dan bahkan masa depan kamu bisa dirampok. Kenapa? Karena ketika hanya mengenang-enang masa lalu dengan dia dan lain sebagainya, itu justru akan membuat kamu terkunci. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah sahabat bagian. Kalimat oracle-nya adalah egomu bukanlah tipe siapapun. Ya, ini semua kembali lagi ya, harus memahami tentang egonya masing-masing, ego state-nya masing-masing. Kalau nggak bisa memahami egonya masing-masing, ya mungkin menghilangnya itu sebagai bentuk silent treatment atau keputusan yang tujuannya adalah untuk menghukum dan lain sebagainya, bukan untuk memberikan kedewasaan untuk diri sendiri ya. Oke. Egomu bukanlah tipe siapapun. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri tidak akan menarik bagi siapapun. Orang yang selalu memamerkan dan membanggakan kesedihannya juga tidak akan disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Oke, dalam artian gini sahabat bagian, jika kamu ngerasa bahwa aku sepertinya adalah korban dari dia dan lain sebagainya, nggak usah ada cerita kayak gitu lagi. Atau juga kamu terlalu banyak menceritakan tentang kesedihan ketika ngejalin hubungan dengan diri dia, nggak usah buang sampah itu. Kamu sudah selesai dengan dia, kamu sudah selesai dengan urusan ini. Nggak ada lagi cerita-cerita yang berkaitan dari kesedihan atau membanggakan atau mungkin juga dan lain sebagainya. Itu sudah ditutup, udah ditutup.
Jadi kalau misalkan kamu curhat, ya curhatlah kepada orang yang tepat ya sahabat bagian. Bukan untuk meninggikan ego. Karena Kevin ngerasain energinya di sini adalah ya mungkin kamu akan banyak curhat, atau mungkin juga cerita, atau mungkin juga kayak ngalamin risalah suara hati dalam kasus semacam ini. Tapi yang jelas sahabat bagian, apapun yang terjadi dalam keputusan kamu ketika kamu memilih untuk hilang dalam hidupnya, itu adalah keputusan yang tepat. Tidak ada lagi curhat, tidak ada lagi validasi atau apa, karena kamu udah selesai. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, lepaskan amarah. Oke, marah adalah sebuah reaksi manusiawi yang muncul jika ada hal-hal yang melewati batas. Sekali marah boleh-boleh saja, tetapi jangan menjadi orang yang bersumbu pendek dan mudah terpicu oleh hal-hal kecil. Tidak semua hal harus direspon dengan kemarahan. Hidup terlalu berharga hanya untuk dihabiskan dengan marah. Dalam artian sahabat bagian, keputusan di sini menghilang itu bukan karena keputusan habis marahan atau apa, bukan ya, tapi memang keputusan yang benar-benar netral, benar-benar bijak. Orang ini juga masih ada energi marah dan lain sebagainya. Yaitu marah itu memang wajar, tapi kalau misalkan sumbunya pendek, ya akan menjadi bijaksana. Dalam artian kamu nggak perlu marah, kamu nggak perlu bersedih dan lain sebagainya. Kesedihan kamu kemarin kamu itu udah usai, udah kemarin tuh. Saat ini kamu memang sudah bisa berpikir jernih, dan hilangnya kamu adalah keputusan untuk menyudahi. Oke, ini adalah energinya. Oke, dan kita akan cek ada zodiak apa yang terjadi dalam hidupnya, terutama untuk dia, dan paling banyak adalah bencana emosional untuk dia ketika kamu memilih untuk menghilang dalam hidupnya. Siapakah dia? Kita cek ya untuk zodiaknya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama adalah Libra, Gemini, Sagittarius, Aries, lalu di sini adalah Aquarius, ada Leo, ada Virgo, ada Capricorn, ada Pisces, dan yang terakhir adalah Taurus. Itu adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama ada huruf M, lalu selanjutnya ada huruf Q, lalu di sini ada huruf C, ada huruf R, ada huruf Y, ada huruf A, ada huruf V, lalu di sini ada huruf G, ada huruf T, selanjutnya ada huruf U, ada huruf J, ada huruf S, ada huruf X, lalu di sini ada huruf D, ada huruf E, ada huruf L, selanjutnya ada huruf F, ada huruf Z, lalu di sini ada huruf H, ada huruf W, dan yang terakhir di sini adalah huruf O. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Dan untuk personal reading, DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin. Ada di kolom bawah ini ya. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matayu Masio. Rahayu, rahayu, rahayu.